Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Mata pelajaran seni budaya, kelas 7 semester ganjil. KD 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. A. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Pada zaman purba, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Dan bagi mereka, gambar juga dapat memberikan kekuatan dan motivasi untuk bertahan hidup. Kegiatan menggambar melibatkan aktivitas fisik dan juga aktivitas mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan aktivitas mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta. Melalui menggambar, manusia dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya, poin B, kita akan membahas tentang objek menggambar. Nah, dalam menggambar ini, kita tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga memerlukan objek. Keindahan flora, fauna, dan alam benda adalah objek gambar yang bisa kita jadikan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Ini adalah salah satu contoh dari objek menggambar. Ada flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda. Alam semesta yang kita tempati ini merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. C. Komposisi. Komposisi adalah penyusunan atau penataan dan penempatan objek. Tujuannya adalah supaya orang dapat dengan mudah melihat objek yang digambar secara jelas. Komposisi ada dua jenis, yaitu komposisi simetris dan asimetris. Yang pertama, komposisi simetris. Komposisi simetris menunjukkan objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Yang kedua, komposisi asimetris. Komposisi asimetris menunjukkan objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Nah, selanjutnya kita ke poin D, kita akan membahas tentang teknik menggambar. Tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar, yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek. Ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih ataupun berwarna. Kelima, memberikan kesan pada latar belakang. Yang A, teknik menggambar flora. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Dari contoh gambar dapat kalian lihat tahapannya, mulai dari membuat pola sampai ke pewarnaannya yang memperhatikan sisi gelap terang dari gambar tersebut. B. Teknik menggambar fauna. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Gambarlah dari badan, lalu kepala, kaki, dan cakarnya. Lanjut, kita membahas teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda terdiri atas benda buatan manusia ataupun yang terbentuk dari alam. Yang perlu diperhatikan saat menggambar alam benda adalah proporsi, komposisi, cahaya, penggunaan arsiran, dan penggunaan latar belakang. Nah, pada gambar ini merupakan contoh teknik menggambar alam benda berupa piring dan cangkir. Selanjutnya kita akan ke poin E yang membahas tentang alat dan media gambar. Alat dan media dalam menggambar memiliki banyak variasi dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Beberapa macam alat dan media yang sering digunakan, yang pertama pensil, lalu pensil warna, krayon, pulpen, dan kertas gambar. Pertama, pensil.
Pensil H mempunyai sifat keras dan cocok untuk digunakan membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tebal dan pekat. Yang kedua, pensil warna. Pensil warna digunakan untuk mewarnai gambar dan membuat gradasi warna. Ketiga, krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Ada juga yang berbahan lunak dan keras. Kesan warna yang dihasilkan dapat berkesan lembut maupun cerah. Keempat, pulpen. Gambar yang dihasilkan dengan menggunakan pulpen memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Kelima, kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, seperti putih, abu-abu, ataupun coklat, dan dapat menyerap ataupun mengikat warna. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sekarang kalian sudah paham tentang materi pembelajaran kita, menggambar flora, fauna, dan alam benda? Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.